Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya, para pejuang CPNS P3K? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, sehingga secara fisik siap untuk mengikuti seleksi CPNS atau mungkin P3K. Baik teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit tips tentang cara singkat, ya, tips singkat agar kita lolos tes CPNS atau P3K. Dan ini adalah pengalaman pribadi saya ketika seleksi CPNS tahun 2019. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat. Artinya saya dalam kesempatan ini tidak bermaksud menggurui, ya, jadi hanya berbagi pengalaman. Teman-teman semuanya, menghadapi tes CPNS dan P3K mestinya kita sudah mempersiapkan semaksimal mungkin, ya, kalau kita memang ingin lulus. Dan hal terpenting adalah kita luruskan niat dulu, ya. Kita daftar CPNS, ikut seleksi CPNS atau P3K, niatnya untuk apa, ya. Jadi kita niatkan dalam hati kita, kalau kita itu memang untuk mengabdi kepada negara, untuk ibadah. Udah, kita niatkannya itu aja. Nah, adapun dalam mempersiapkannya ada 4 tips, ya, yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu berdoa maksimal. Kalau kita ingin hasil maksimal, ya, tentunya kita juga harus mempersiapkannya secara maksimal. Salah satunya adalah berdoa. Jadi berdoanya pun juga harus maksimal, karena kita sedang memiliki permintaan khusus, ya, yaitu ingin lolos tes CPNS atau P3K. Jadi kalau kita berdoanya hanya biasa-biasa saja, seperti hari-hari biasa, maka hasilnya pun juga saya yakin akan berbeda. Tetapi kalau kita berdoanya khusus, ya, berbeda dengan hari-hari sebelumnya, karena kita mempunyai permintaan khusus, maka saya yakin itu akan berimbas kepada hasilnya. Karena ibaratnya seperti kita minta sesuatu kepada orang tua, ya, anak kecil minta uang sama orang tua. Nah, ketika minta kan kadang merengek, kadang sambil nangis lah supaya permintaannya terkabulkan. Nah, sama seperti kita, ketika kita sedang memiliki permintaan khusus, maka kita pun juga harus serius berdoa yang maksimal. Misalkan karena saya muslim, ya, kalau seperti biasanya saya hanya mengamalkan ibadah wajib, nah karena kita sedang mempunyai permintaan khusus, maka ditambah dengan ibadah-ibadah lainnya, sholat sunnahnya seperti itu, terutama tahajud, sholat hajat dan sebagainya. Dan waktu yang sangat tepat sekali untuk kita mengkhususkan ketika sholat tahajud atau berdoa adalah di sepertiga malam terakhir. Nah, itu silakan teman-teman untuk diamalkan, ya. Karena apa? Karena di sepertiga malam terakhir itu Allah menurunkan malaikat-malaikatnya untuk mencari siapa hambanya yang berdoa, dan insya Allah dikabulkan. Itu yang pertama, berdoa maksimal. Tidak hanya yang wajib, tapi yang sunnah pun juga harus dilaksanakan. Kemudian yang kedua yaitu minta doa restu sama orang tua, terutama ibu kita. Nah, ini karena apa? Karena ridho orang tua adalah ridhonya Allah, ya, ridho Allah, ridho orang tua. Nah, sehingga kita harus minta restu sama orang tua. Kita mau daftar, ya, jadi pengalaman saya kemarin, saya mau daftar ketika seleksi administrasi, saya datang ke orang tua, ke ibu khususnya, ya, minta doa restu, saya mau daftar, baru saya ikut seleksi administrasi. Kemudian ketika seleksi administrasi lolos, mau masuk ke SKD, seleksi kompetensi dasar, saya datang lagi ke orang tua, minta doa restu, ya. Nah, begitu juga ketika nanti lolos SKD dan masuk ke seleksi kompetensi bidang, datang lagi ke orang tua, minta doa restu. Jadi pokoknya minta doa restu kepada orang tua,
jangan sampai kita lupakan. Khusus kepada seorang istri, tidak hanya minta doa restu kepada orang tua, tapi juga minta doa restu kepada suami. Nah, ini yang kedua, penting sekali. Yang ketiga yaitu perbanyak sedekah atau silaturahmi, ya. Saya yakin ketika teman-teman mempunyai permintaan khusus, kemudian memperbanyak ibadah lain, terutama sedekah, ya, kepada orang yang tidak mampu, dan silaturahmi kepada siapapun, itu akan mempermudah kita untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Silaturahmi ini penting sekali, karena kata Rasulullah, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, maka hendaklah ia silaturahmi. Insya Allah sedekah silaturahmi ini akan mempermudah kita untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Dan yang terakhir adalah belajar maksimal. Setelah yang pertama kita sudah berdoa maksimal, kita sudah minta doa restu kepada orang tua, kemudian yang ketiga kita sudah memperbanyak amalan lain seperti sedekah, silaturahmi, maka tentunya kita juga harus belajar, dan belajarnya pun juga harus maksimal, ya. Kita serius. Nah, saran saya terkait dengan belajar ini, karena banyak sekali cara seseorang itu belajar dengan nyaman, ya. Maka kalau saran saya, silakan teman-teman belajar senyaman mungkin, karena tiap-tiap orang itu berbeda. Ada yang belajarnya itu lebih nyaman ketika sambil melihat video, misalkan lihat YouTube pembahasan soal sambil mendengarkan, melihat. Nah, itu ada yang seperti itu. Ada yang belajarnya lebih nyangkol materinya mungkin dengan cara dia mencatat materi, ya, dia baca di buku kemudian dicatat. Ada yang seperti itu. Ada yang cukup dengan membaca saja ada. Jadi silakan belajar senyaman mungkin teman-teman, ya. Jadi jangan mengikuti katanya lebih gampang ketika sambil ditulis. Ya, kalau itu nggak nyaman, tinggalkan. Kalau saya kemarin, pengalaman saya ketika belajar itu, saya lihat di pembahasan soal di YouTube. Itu banyak sekali, ya, channel-channel YouTube yang membahas tentang pembahasan soal dari SKD sampai dengan SKP. Jadi ketika mau tidur, saya lihat sampai kadang-kadang YouTube-nya masih aktif, sayanya sudah tidur. Udah itu diulang-ulang terus, ya. Itu. Adapun materi-materi pokok kadang saya catat di buku. Nah, seperti itu. Ada yang teman saya lebih nyaman cukup dengan membaca. Ya oke, tidak masalah. Yang penting senyaman mungkin. Dan yang terpenting adalah maksimal. Jadi itu 4 tips singkat agar kita lolos tes CPNS dan P3K. Ya, ini adalah sedikit saya berbagi pengalaman. Walaupun sebenarnya banyak sekali cara, tips, ya, agar kita lolos CPNS. Tapi 4 ini adalah pengalaman saya, dan ini hanya berbagi, artinya tidak menggurui, ya. Bukan kemudian saya paling tahu segalanya. Jadi silakan teman-teman persiapkan dengan maksimal. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya yang sedang berjuang untuk mendapatkan NIP akan berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.